Selamat siang pemirsa, masyarakat mulai bersuara akan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun pemerintah pun pastikan pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi pelayanan publik, pendidikan hingga kesehatan tidak terdampak efisiensi anggaran. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada bidang pendidikan termasuk beasiswa pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar. Uang kuliah perguruan tinggi pun tidak akan naik. Kebangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja. Negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus menjadi sorotan. Kementerian yang menggawangi dunia pendidikan Indonesia pun sempat akan terkena pemotongan anggaran. Namun setelah melalui pembahasan panjang, pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada dunia pendidikan. Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama dengan DPR RI. Sebelumnya dalam rapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Somantri Brojonegoro, menyoroti kemungkinan naiknya biaya kuliah akibat efisiensi anggaran. Itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Saat ini tercatat sekitar 1 juta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sementara jumlah anggaran mencapai 14.698 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Ya, sementara itu efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah, termasuk 15 proyek raksasa. Guna meluncurkan program pemerintah, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara akan mengawal 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan. Dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri.
Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya saya bilang, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Selain mengawal proyek raksasa milik pemerintah, Danantara juga akan mengelola sejumlah BUMN. Daftar BUMN yang dikelola Danantara adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Min ID. Presiden Prabowo pun mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14.000 triliun rupiah. Tahun ini dana sebesar 20 miliar rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah penghematan, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong daya beli masyarakat. Bantuan sosial hingga diskon besar-besaran pun akan diberikan pemerintah menjelang bulan suci Ramadan. Kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, B, diskon tarif tol, C, program diskon belanja, D, program pariwisata mudik lebaran, E, stabilitas harga pangan. 5, paket stimulus. Pemirsa, diskusi terkait tunjangan hari raya bagi pengemudi ojek online belum hasilkan solusi. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.